Bayangkan sebuah negara. Negara kecil, sunyi, hampir kosong. Tidak ada keramaian kota, tidak ada gedung tinggi, tidak ada jutaan warga seperti negara lainnya. Namun, angka ekonominya melompat tinggi. PDB per kapitanya mengalahkan negara besar. Pendapatannya mengalir deras, seperti kota kaya yang penuh industri. Pertanyaannya, bagaimana mungkin? Bagaimana sebuah negara bisa menjadi kaya, padahal hampir tidak punya penduduk? Fenomena ini nyata, dan kisahnya jauh lebih dramatis dari yang kita bayangkan. Sebelum kita lanjut, silakan subscribe bagi yang belum subscribe. Karena subscribe itu penting bagi perkembangan channel ini. Silakan bagikan video ini dan sampaikan pendapat Anda di kolom komentar di bawah ini. Premis aneh, logika yang terbalik. Biasanya kita percaya, negara kuat itu negara dengan banyak orang, banyak pekerja, banyak konsumen, banyak ide. Tetapi di beberapa sudut dunia, semua logika itu terbalik. Ada negara yang ekonominya tumbuh bukan karena banyak penduduk, tetapi karena justru penduduknya sangat sedikit dibandingkan negara kaya. Mari kita mulai perjalanannya. Nauru, negeri kaya yang sunyi. Di tengah Samudra Pasifik, ada pulau mungil bernama Nauru. Populasinya hanya sekitar 12.000 orang. Namun pada abad ke-20, mereka pernah menyandang gelar yang hampir mustahil. Negara terkaya per kapita di dunia. Kekayaannya berasal dari tumpukan fosfat, deposit mineral yang terbentuk dari kotoran burung selama jutaan tahun. Uang mengalir. Negara kecil ini tiba-tiba hidup dalam kemewahan. Tapi seperti api yang menyala terlalu cepat, fosfat itu akhirnya habis. Dan Nauru berubah menjadi pelajaran pahit bahwa kekayaan instan selalu punya batas. Kepulauan Falkland, kaya dari laut yang mereka jaga. Di dekat Amerika Selatan, ada kepulauan dingin bernama Falkland. Penduduknya hanya sekitar 3.000-an. Tapi, pemasukan negara ini luar biasa. Lisensi perikanan bernilai jutaan dolar membuat ekonomi mereka stabil, bahkan kaya. Sedikit penduduk, pendapatan besar, pembagian mudah. Pulau kecil, tapi angka ekonominya naik setinggi angin laut yang berhembus di sana. Greenland, raksasa tanpa manusia. Greenland adalah tanah yang luas seperti benua kecil, tetapi penduduknya hampir tidak ada. Mineral langka, akses strategis kutub, dan investasi asing membuat ekonominya tumbuh. Namun, ironisnya, manusia di sana hanya titik-titik kecil di hamparan es yang luas. Negeri raksasa, tetapi penduduknya hampir hilang dalam kesunyian. Monaco dan surga finansial. Kaya tanpa populasi. Monaco, Liechtenstein, Bermuda, Cayman Islands, semua punya pola yang sama. Negara kecil dengan penduduk sedikit, tetapi menjadi pusat uang dunia. Arus modal asing masuk seperti sungai yang tak pernah kering. Industri finansial membuat mereka kaya tanpa perlu banyak manusia. San Marino, negara mini dengan dompet besar. Di jantung Italia, ada sebuah negara kecil yang nyaris tidak terlihat di peta. San Marino. Penduduknya hanya sekitar 34.000, bahkan lebih kecil dari banyak desa di negara lain. Namun, San Marino hidup dari pariwisata sejarah, perdagangan bebas, dan sektor keuangan yang stabil. Setiap tahun jutaan wisatawan datang, meski warganya hanya puluhan ribu. Negara kecil, tapi pemasukan besar. Dan karena pembaginya sedikit, angka ekonominya tampak luar biasa. San Marino adalah bukti bahwa negara kecil pun bisa berdiri tegak di tengah raksasa Eropa. Palau, negeri laut biru yang kaya karena dilindungi. Di Pasifik Barat, ada pulau kecil bernama Palau. Penduduknya hanya sekitar 18.000, tapi jangan tertipu,
Negara ini memiliki salah satu kawasan laut terindah dan terbersih di dunia. Pariwisata premium, diving kelas dunia, dan konservasi alam membuat Palau menjadi negara kecil dengan ekonomi eksklusif. Mereka tidak mengejar jumlah wisatawan, mereka mengejar kualitas. Hasilnya, pendapatan besar dari perawatan laut yang sangat dijaga dan dibagi kepada penduduk yang sangat sedikit. Palau adalah cerita bahwa kekayaan bisa datang dari alam yang dijaga, bukan dieksploitasi. Mengapa negara minim penduduk bisa kaya? Fenomena ini sebenarnya punya logika sederhana. 1. Sumber daya besar, orang sedikit, maka pendapatan per kapita otomatis tinggi. 2. Arus modal atau turisme masuk besar, pembagi populasi kecil membuat statistik melonjak. 3. Biaya pemerintahan rendah, negara kecil lebih efisien. 4. Model ekonomi unik, lisensi perikanan, pusat offshore, konservasi premium. Negara kecil punya daya tarik. Sedikit orang, sedikit beban, tetapi pemasukan bisa datang dari seluruh dunia. Sisi gelap, kaya, tapi rapuh. Namun, di balik semua itu, ada resiko besar. Ketergantungan pada satu sektor membuat negara kecil sangat rapuh. Krisis alam atau geopolitik bisa menghentikan arus uang dalam sekejap. Dan tanpa penduduk banyak, kemampuan bertahan jangka panjang lebih lemah. Kekayaan mereka indah, tetapi seringkali rapuh. Negara kaya tanpa banyak penduduk memang ada. Dari Nauru yang bersinar, lalu runtuh, hingga Palau yang kaya karena menjaga lautnya. Dari Falkland yang hidup dari lisensi laut, hingga San Marino yang makmur dari sejarah dan pariwisata. Namun pada akhirnya, kaya bukan soal banyak atau sedikit orang. Kaya adalah soal bagaimana sebuah negara memanfaatkan apa yang dimilikinya. Dan negara-negara kecil ini mengajarkan satu hal. Kadang, yang kecil justru punya kekuatan yang tidak dimiliki negara besar. Tapi, kekayaan tanpa manusia seringkali berjalan tanpa masa depan.